Halo guys. Halo. Gua James. Gua Nathan. Kita dari SMA Santo Luisius 1 Dan kita hari ini ingin mempresentasikan tentang Heron's Fountain. Oke, jadi kan para viewers pasti bingung ya, apa itu Heron's Fountain? Jadi apa sih Heron's Fountain itu, Bang James? Oke. Jadi gini nih Bang Nathan. Sih. Nah, ini kan Heron's Fountain. Kalau fountain itu artinya air mancur ya. Iya. Kalau menurut kita Heron's Fountain ini suatu perangkat fisika yang menarik nih, unik. Nah, loh, kok menarik sih? Ini kan cuman botol lagi, terus cuma ada saluran itu sedotan gitu. Tuh apa yang bikin menarik? Nah, yang menariknya adalah si Heron's Fountain ini airnya bisa mancur ke atas secara otomatis. Jadi nggak perlu bantuan mesin atau apapun nih. Kita kan bukan sulap nih, kita kasih 360 view nih, gak ada mesin, gak ada apa. Oh iya. Lah, terus kalau gak ada mesin gitu gimana dong cara naiknya? Nah, kita di sini karena ini perangkat fisika pastinya ada hukum fisika tentunya. Nah, di sini dia bekerja dengan tekanan udara. Tujuan percobaan ini adalah untuk mencari tahu hal-hal yang dapat memaksimalkan tinggi pancuran, durasi, dan kecepatan aliran Heron's Fountain. Nah, oke. Jadi untuk bikin Heron's Fountain kan tentunya kita perlu alat dan bahan. Ayo Bang Nathan, jelasin Bang Nathan. Nah, jadi tuh pertama bahannya tuh yang penting ada botol ya. Seperti Betul, kelihatannya ada, ya. pasti botol, dong. botol pertama. Terus kedua ada sedotan buat saluran airnya. Nah, kita tuh di sini beli dari satu toko ya botolnya. Nah, botol ini tuh punya speknya tuh tingginya 13 cm, tingginya tuh 18 cm ya, nanti kita buka juga. Jadi kita juga tahu kalau ini diameternya mungkin itu tuh dia 5,2 cm, botolnya 4,1 cm diameternya. Terus bahannya tuh dia dari PET. sama, kan kita ada 3 model ya. Diameter sedotannya tuh kita bervariasi. Jadi satu tuh yang model 3 ini tuh 0,5 cm atau 5 mm. Kalau untuk yang ini tuh 6 mm. Dan model 1 juga 6 mm. Oh iya betul. Ini terakhir ada triplek. Soalnya di sini tuh ada gap kan buat saluran airnya. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Oke. Oke, terus kan kita udah tahu ya bahannya. Terus cara bikinnya gimana sih Heron's Fountain ini, Bang James? Oke, jadi gini. Pertama kan ini ada 3 susunan botol ya. Botol 1 atau wadah 1 ya kita bilangnya harus dipotong dari tutupnya ke bawah. Potongnya kurang lebih ya seperempat bagiannya lah. Nah, terus habis itu biar sedotannya bisa masuk ke tutup sama badan botol yang ada di sini, tentunya harus dilubangi. Kita melubanginya awalnya tuh pakai solder, tapi karena ada kegagalan ya, Iya. jadi kita harus pakai palu dan pasak Biar ya, rapi biar juga. rapih lubangnya. Nah, terus habis itu untuk ngerekatinnya, kan ini modelnya tuh tidak boleh ada kebocoran, itu syarat biar Heron's Fountain bisa berjalan. Jadi untuk model 1 kita gunakan di sini ada lem tembak ya perekatnya. Kalau gak kelihatan mohon maaf. Nah, terus kalau untuk model 2 dan 3 karena kita mengalami kebocoran berkali-kali sehingga kita pakai perekat yang lebih kuat. Yang warna hitam ini plastik steel warna hitam, ini juga transparan tapi warnanya. Nah, sama ya untuk menyangganya kan kita pakai triplek. Nah, kita lemnya juga pakai super glue. Lem Korea. Oke para viewers, kan sekarang para viewers sudah tahu ya Heron's Fountain itu apa, alat dan bahan cara membuatnya juga udah tahu itu apa. Jadi sekarang kita harus tahu dong bagaimana cara kerja dari Heron's Fountain ini. Jadi langsung saja dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi begini, anggap semua botol kosong dan tidak ada air ya di sini. Ini cuma karena kita udah ada percobaannya. Jadi pertama-tama kita harus ngisi air ke dalam wadah 3. Caranya adalah kita nuangin air yang ada di dalam botol ini ke dalam wadah satu atau botol yang udah dipotong. Nah, air akan masuk ke dalam sini. Setelah itu kita harus membalik sistem Heron's Fountain supaya air yang ada di wadah 3 masuk ke dalam wadah 2. Nah, setelah itu untuk menjalankan Heron's Fountain ya, kita cukup menuangkan air ke dalam wadah 1 lagi. Bagaimana Heron's Fountain bisa bekerja dengan demikian? Air yang ada di dalam wadah 1 dan turun ke wadah 3 akan meningkatkan jumlah air yang ada di wadah 3 kan tentunya. Permukaan airnya naik, otomatis kolom udara yang di sini tertekan ke wadah 2. Di sini ada saluran udara untuk menghubungkan wadah 3 ke wadah 2. Tekanan udara tentunya akan menekan ke segala arah kan. Nah, tapi karena dia nggak punya ruang untuk bergerak kemanapun lagi, dia akan menekan ke bawah. Air yang ada di bawah sedotan ini kemudian akan terdorong ke atas ke pancuran. Nah,
Agar tujuan percobaan dapat dicapai, maka dibuat 3 model rangkaian Harris Fountain dengan 3 macam variabel yang berbeda, antara lain adalah HA, HW, dan diameter sedotan. HA merupakan ketinggian dari permukaan air wadah bawah ke permukaan air wadah tengah, sedangkan HW merupakan ketinggian dari permukaan air wadah tengah ke permukaan air wadah atas. Bekerjanya Harris Fountain dapat dibuktikan dengan perhitungan rumus. Rumus ini akan memperhitungkan tekanan sistem Harris Fountain yang ada pada sistem bagian kanan dan pada sistem bagian kiri. Menurut teori, bila ingin Harris Fountain bekerja, maka tekanan pada sistem bagian kiri harus lebih besar dari sistem bagian kanan. Berikut adalah hasil perhitungan percobaan. Sebelum percobaan dimulai, volume botol pada bagian wadah tengah dan bawah dicatat agar dapat dibandingkan dengan volume sesudah pancuran. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan luas permukaan botol dengan ketinggian air pada wadah. Luas botol dapat berupa persegi ataupun juga lingkaran. Data selanjutnya yang ingin dicari adalah ketinggian pancuran dengan cara mengukurnya menggunakan penggaris dan direkam, lalu dilihat dalam aplikasi Evidemux agar teliti. Setelah pengambilan data ketinggian, didapatkan data sebagai berikut. Lalu, data yang dicari selanjutnya adalah durasi pancuran dengan merekam video pancuran satu model sebanyak 3 kali dan mengulang video-video tersebut pada aplikasi Evidemux agar hasilnya akurat. Kemudian data waktu seluruh percobaan dicatat dan dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Karena telah mengetahui data ketinggian pancuran, kecepatan dapat dicari dengan menggunakan rumus kecepatan aliran air, lalu didapat data sebagai berikut. Untuk membuktikan bahwa data kecepatan percobaan akurat, maka data akan dibandingkan dengan hasil perhitungan kecepatan menurut teori berdasarkan HA dan HW percobaan. Rumus yang digunakan untuk perhitungan adalah V sama dengan akar 2 kali gravitasi kali HA. Berikut adalah hasil perhitungan teori dan perbandingannya dengan data percobaan. Data terakhir yang diperoleh adalah volume dan HA serta HW sesudah percobaan, agar dapat dibandingkan dengan data keadaan sebelum percobaan. Kedua percobaan ini disebabkan oleh volume air yang ada pada wadah tengah memancur ke atas, lalu turun ke wadah bawah, sehingga menyebabkan perubahan HA dan HW. Oke, jadi berdasarkan data-data tadi, terlihat terdapat hubungan antara seluruh data dan perhitungan teori percobaan. Pertama, terdapat grafik perbandingan selisih tekanan. Ditunjukkan selisih tekanan yang meningkat dari model 1 hingga model 3. Memang hal ini sesuai dengan teori dan tujuan rancangan rangkaian. Model 2 memiliki selisih tekanan yang lebih besar dari model 1 karena HA-nya yang lebih tinggi, dan juga model 3 yang memiliki selisih tekanan yang lebih besar dari model 2 akibat lebih sempitnya saluran air. Lalu, dapat dilihat ketiga grafik data percobaan, antara lain grafik perbandingan tinggi pancuran, grafik perbandingan kecepatan pancuran, percobaan, dan teori, dan grafik perbandingan durasi pancuran. Ketiga grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada ketiga data tersebut. Peningkatan ketinggian pancuran mengindikasikan juga peningkatan kecepatan pancuran, karena semakin tinggi pancuran, maka semakin cepat juga kecepatan pancuran. Tidak hanya kecepatan percobaan, kecepatan menurut teori juga mengalami peningkatan dari model 1 hingga model 3. Lalu, pada hal durasi, semakin tinggi HA atau semakin sempit saluran air akan menyebabkan lebih lamanya durasi pancuran. Seluruh grafik tadi menunjukkan adanya korelasi selisih tekanan rancangan Harris Fountain dengan kinerjanya. Oke, jadi kan kita tadi udah ngelakuin percobaannya, kita udah ambil datanya, kita juga udah ngolah datanya nih. Dari data yang kita dapat ini, kita apa sih itu artinya dari data tersebut? Apa kesimpulan yang bisa ambil dari data tersebut, Bang James? Oke, jadi tadi kan kita udah melakukan 3 percobaan dengan 3 model Harris Fountain yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin menambah durasi, tinggi pancuran, dan kecepatan yang optimal, kita harus membuat model Harris Fountain dengan HA yang besar, serta ukuran saluran air yang kecil. Hal ini karena semakin tinggi HA, maka selisih tekanan akan semakin besar, kecepatan air di dalam saluran akan meningkat bersama dengan durasi pancurannya. Oh iya, terus saluran air yang berukuran lebih kecil juga berguna untuk menambah durasi, kecepatan, dan tinggi pancuran air, karena debit air yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Tekanan akan lebih besar akibat luas penampang yang lebih kecil, sehingga kecepatan pancuran akan lebih cepat dan tinggi pancuran otomatis bertambah. Oke, para viewers, dengan demikian percobaan kami sudah selesai. Hore. Yeay. Nah, semoga apa yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat bagi para viewers semua dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Peace. Dadah. Dadah. Udah.